Alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini kita telah bisa berkumpul kembali di Masjid Taqwa Muhammadiyah untuk mengikuti kajian duha, di mana pada kali ini adalah merupakan yang ketiga kalinya kita mengadakan kajian duha selama bulan Ramadan. Uh, Kami juga menyapa ibu-ibu yang hadir secara online. Alhamdulillah ini sudah ada 14 orang partisipan. Adapun judul dari pengajian kita pada pagi hari ini adalah Lailatul Qadar dan amalan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Profesor Aliasa Abu Bakar. Beliau adalah penasihat pimpinan wilayah Muhammadiyah Aceh. Kemudian juga beliau pernah sebagai ketua umum dua periode, kemudian beliau juga guru besar di Universitas Islam Negeri Arani di Banda Aceh. Pengajian kita pagi hari ini akan berlangsung mulai dari pukul 10 sampai dengan 11.30 WIB. 45 menit pertama akan kita gunakan untuk mendengarkan ceramah dari Ustaz, dan 45 menit terakhir kita gunakan untuk seksi tanya jawab. Baik, sebelum kita memulai, sama-sama kita membaca bismillah. Kepada Ustaz kami persilakan Ustaz waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibu-ibu jamaah peserta pengajian Aisyah yang saya muliakan, pagi ini kita kembali bertemu dalam acara pengajian doa selama bulan Ramadan. Yang pesertanya ini ada yang hadir langsung di Masjid Taqwa Muhammadiyah, dan sebagian lagi ada di luar komplek melalui jaringan, melalui Zoom. Alhamdulillah, mudah-mudahan suara ini bisa didengar dengan baik dan kita bisa saling berinteraksi walaupun sebagian kita tidak berada di ruangan ini. Seperti tadi disampaikan oleh protokol, kita akan mengkaji tentang amalan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita sekarang ini sudah ada pada hari ke-19, dan juga tentang Lailatul Qadar serta beberapa hal lain yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Kita diberi waktu 90 menit yang saya rasa ini relatif panjang. Banyak hal bisa kita diskusikan, banyak hal yang bisa kita bicarakan, yang kita bisa bertukar pikiran secara relatif bebas. Ibu-ibu jamaah yang terhormat, puasa merupakan rukun Islam. Jadi sesudah syahadat sebagai rukun Islam pertama, ada 4 ibadah. Ibadah pertama salat. Ibadah kedua di dalam hadis Nabi disebutkan zakat. Ibadah ketiga puasa pada bulan Ramadan. Ibadah keempat naik haji ke Baitullah. Salat itu diwajibkan setiap hari, ya, setiap hari 5 kali sehari semalam. Ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kewajiban mengerjakan salat 5 kali sehari semalam. Kemudian yang kedua mengenai zakat. Zakat
berbeda dengan salat tadi, itu diwajibkan hanya kepada orang yang mempunyai harta. Jadi orang-orang kaya wajib mengeluarkan zakat atas hartanya. Ukuran kaya di sini adalah mencapai nisab. Jadi setiap orang yang mempunyai penghasilan yang sudah mencapai nisab, atau setiap orang yang mempunyai simpanan harta atau tabungan yang sudah mencapai nisab, dan ini, atau juga satu lagi, setiap orang yang memperoleh harta secara tiba-tiba yang disebut dengan rikas, dan ini juga wajib mengeluarkan zakat. Berbeda dengan salat yang diwajibkan kepada laki-laki dewasa dan perempuan dewasa, maka zakat diwajibkan kepada semua orang apabila dia kaya. Ya, jadi walaupun anak-anak, umpamanya anak yatim, dia mempunyai mendapat warisan dari orang tuanya, banyak tabungannya, maka anak yatim itu yang belum dewasa tadi wajib mengeluarkan zakat, dan zakat ini dikeluarkan oleh wali, ya, orang yang mengurus hartanya. Begitu juga anak-anak. Kalau dia masih mempunyai orang tua, ya, jadi bukan hanya yatim, tetapi dia mendapat hadiah, umpamanya mendapat harta dengan cara apa saja, lalu dia harta ini sudah mencapai nisab, maka harta tersebut wajib dizakati. Ini beda antara salat dengan zakat. Kemudian yang ketiga, kewajiban ini adalah puasa. Puasa juga wajib setiap tahun selama 1 bulan. Jadi kalau salat tadi wajib setiap hari 5 kali sehari, zakat ini wajib setahun sekali. Tetapi bagi orang yang mempunyai harta, maka puasa ini wajib setiap tahun selama bulan Ramadan untuk orang-orang yang sudah dewasa, laki-laki dan perempuan. Ini ketentuan agama. Ada pengecualian kepada beberapa orang, boleh tidak berpuasa, tetapi wajib menggantinya. Jadi beda dengan salat. Jadi ada orang yang tidak wajib salat dan tidak wajib mengganti. Tapi bagi puasa, ada orang yang tidak wajib berpuasa atau malah tidak boleh berpuasa, tapi wajib menggantinya. Insyaallah kalau perlu nanti akan kita jelaskan. Kemudian ibadah yang kelima ini adalah haji ke Baitullah. Haji ke Baitullah ini hanya wajib sekali seumur hidup, ya, hanya sekali yang wajib, dan itu pun hanya bagi orang yang mampu menunaikan haji. Ada beberapa segi. Yang pertama sekali biaya. Jadi biaya perjalanan pergi pulang itu cukup, dan biaya orang yang ditinggalkan sekiranya dia masih mempunyai tanggungan, ini juga tersedia selama dia pergi menunaikan ibadah haji. Kemudian juga kemampuan di sini kesehatan. Jadi orang hanya wajib naik haji kalau kesehatannya memungkinkan. Kalau kesehatannya tidak mungkin menunaikan ibadah haji, umpamanya dia kalau tersebut dia lumpuh atau dia punya penyakit yang menjadikannya tidak bebas bergerak, maka dia tidak wajib naik haji. Begitu juga kemampuan yang lain, jaminan keamanan atau keselamatan. Jadi kalau umpamanya orang tidak aman pergi ke Mekah, baik karena perang atau karena pemerintahnya tidak bisa menjamin keamanan, maka orang tersebut tidak wajib naik haji. Ini 5 ibadah. Kita fokus pada pengajian kita, fokus pada Ramadan. Ibu-ibu jemaah yang terhormat, dalam bulan Ramadan, perintah puasa ini ditemukan dalam Al-Quran. Yang tadi sudah saya bacakan, saya ulangi kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kalian semua puasa sebagaimana sudah diwajibkan kepada
umat Nabi sebelum kamu. Jadi artinya Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad pun wajib berpuasa. Tapi apakah puasa mereka sama dengan puasa kita? Ini tidak ada keterangannya. Nah, itu tidak ada keterangannya. Tetapi yang jelas puasa ini bukan amalan baru di dalam Islam. Ini merupakan amalan yang sudah ada sejak sebelum agama Islam. Ibu-ibu jemaah yang terhormat, puasa yang diwajibkan ini hanya 1 bulan dalam setahun. Jadi 1/12 dari waktu yang tersedia. Jadi tidak besar sekali, tidak sampai 10%, kurang dari 10%. Jadi ini yang wajib kita kerjakan dalam setahun. Bahkan ini pun ada kemudahan bagi orang-orang yang tidak sanggup berpuasa pada bulan Ramadan atau tidak diizinkan berpuasa karena dianggap tidak suci, itu boleh menggantinya pada waktu yang lain. Itu boleh diganti. Jadi kapan diganti terserah, tidak ada batasan. Jadi boleh langsung pada bulan Syawal, boleh pada bulan-bulan berikutnya, bahkan boleh sesudah lewat Ramadan tahun depan. Itu juga boleh. Cuma tidak dianjurkan. Ya. Sebaiknya dihindari. Kenapa dihindari? Pertama, karena sudah tumpang tindih dengan puasa lain. Yang kedua, takut lupa. Ya, sehingga kita tidak wajib lagi. Ini mengenai mengqadha puasa. Tapi juga dikatakan kalau kita tidak sanggup mengqadha puasa karena penyakit seperti tadi, ya penyakitnya menahun, bukan hanya bulan Ramadan dia tidak boleh puasa, bukan hanya pada bulan Ramadan dia tidak sanggup puasa, sepanjang tahun pun dia tidak sanggup puasa, sepanjang tahun pun dia tidak sempat berpuasa. Nah, bagi orang yang seperti ini diizinkan mengganti puasa tersebut dengan fidyah. Ya, diberi izin menggantinya dengan fidyah. Fidyah ini memberi makan orang miskin. 1 hari makan 1 orang, ya. 1 hari makan 1 orang untuk 1 hari yang tidak dipuasakan. Jadi kalau umpamanya ada ibu-ibu hamil atau ibu menyusui tidak berpuasa selama sebulan 30 hari, berarti dia memberi makan kalau ibu-ibu tidak sanggup berpuasa karena menyusui atau karena hamil sebagai contoh selama 1 bulan penuh, maka beliau wajib memberi makan 30 orang miskin masing-masing 1 hari. Ini bisa diberikan kepada 30 orang yang berbeda, tetapi bisa juga diberikan kepada orang yang sama, berarti 30 hari makan untuk 1 orang sebagai pengganti 30 hari puasa. Berapa besar fidyah ini? Tidak ada ukuran yang jelas di dalam hadis-hadis Rasulullah. Sepanjang bacaan saya tidak ada. Jadi karena itu diambil makna umum, yaitu 1 hari makan 1 orang, terserah kepada keadaan. Jadi kalau umpamanya ibu-ibu mau menggunakan nasi bungkus sebagai ukuran, ya silakan saja. Kira-kira 3 bungkus nasi makan pagi, siang, dan malam untuk 1 hari puasa. Lauknya juga ya tentu disesuaikan. Kalau kita punya penghasilan yang relatif memadai, tentu lauknya agak memadai. Tapi kalau kita punya penghasilan terbatas, tentu lauknya juga yang memadai. Memberikan beras saja sebagai fidyah, kalau jumlahnya itu hanya sekedar beras untuk makan 1 hari, itu dianggap tidak cukup pada masa sekarang. Kalau dulu mungkin boleh, karena dulu orang bisa punya beras, itu bisa dia masak, dia bisa menggunakan kayu api yang tidak dia beli,
dia bisa mencari air yang tidak dibeli, dan juga lauk pauknya bisa didapat tanpa dibeli. Tapi kalau kita di kota, nah ini tentu semuanya mesti kita beli. Jadi kalau kita kasih beras, itu harus kita hitung berapa minyak untuk memasak, berapa gas untuk memasaknya, berapa harga lauk pauk dan sebagainya. Ini semuanya harus kita hitung, tidak cukup sekedar beras. Makanya tadi saya katakan, untuk fidyah ini sebaiknya kita hitung saja harga makanan siap saji untuk 3 kali makan. Ini secara umum ketentuan tentang amalan puasa Ramadan atau tentang puasa pada bulan Ramadan. Ibu-ibu yang terhormat, masuk kepada pusat atau pokok perhatian kita pada hari ini, saya ingin sampaikan bahwa pada bulan Ramadan ya terjadi sebuah peristiwa penting di dunia ini secara agama dalam keimanan kita yang kita sebut dengan malam Qadar atau Lailatul Qadar. Nah, jadi Lailatul Qadar kalau kita terjemahkan malam Qadar. Qadar itu bisa bermakna mulia. Jadi bisa bermakna mulia, tapi bisa juga bermakna yang ditentukan, yang dipilih. Jadi Lailatul Qadar artinya malam yang mulia, tetapi bisa juga maknanya malam yang dipilih atau malam yang ditentukan. Nah, ini di dalam surat Al-Qadar itu umpamanya kita bisa dapatkan bahwa saya baca saja dan surat ini supaya lebih aman. Surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Secara agak bebas, ayat ini diterjemahkan, sesungguhnya kami mulai menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran itu mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad pada malam Lailatul Qadar ketika Nabi berada di Gua Hira. Waktu beliau berumur 40 tahun. Nabi berada di Gua Hira itu pada bulan Ramadan, tapi belum berpuasa karena Nabi belum menjadi rasul. Cuma bulannya saja Ramadan. Tapi itu belum ada puasa pada waktu itu. Puasa itu baru ada di Madinah sesudah Nabi menjadi rasul sekitar 14 tahun. Jadi Nabi 13 tahun di Mekah, pergi ke Madinah, setahun di Madinah baru diwajibkan berpuasa. Jadi Nabi baru mulai berpuasa ini 14 tahun lebih kurang sesudah menjadi rasul. Baru ada kewajiban puasa. Nah, tetapi ayat ini turun di Mekah. Jadi Allah menyatakan Al-Quran itu mulai diturunkan pada malam Qadar dan malam Qadar itu pada bulan Ramadan. Ini. Kemudian sesudah ini di dalam hadis-hadis itu disebutkan Lailatul Qadar itu terjadi pada kemungkinan besar. Jadi pertama sekali harus kita ingat Lailatul Qadar itu terjadi pada bulan Ramadan. Jadi ada 30 malam atau 29 malam. Kemudian dari 29 malam ini ada kemungkinan besarnya, tapi tidak mesti, ya, kemungkinan besarnya pada malam-malam ganjil. Ini pada malam-malam ganjil. Itu yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua, lebih besar lagi kemungkinannya pada 10 hari terakhir. Tapi itu kemungkinan, tidak pasti seperti itu. Itu tidak pasti. Nah, jadi itu kemungkinannya. Jadi terjadi, paling mungkin itu terjadi pada malam 21, 23, 25, 27,
Itu kemungkinan besar. Tapi ya karena umur dunia ini demikian panjang, sekarang dari masa Nabi hijrah ke kita sekarang sudah 1440 tahun. Jadi katakanlah selama 1000 tahun terjadi pada 5 hari terakhir, karena itu kemungkinan besar. Jadi ada 400 tahun lebih yang tidak terjadi pada 5 malam tersebut, karena kemungkinannya tetap ada sejak dari awal Ramadan. Nah ini kemungkinannya. Jadi karena itu yang paling aman, saya kalau dalam ceramah selalu menyarankan seperti itu, dan di dalam tulisan pun selalu saya sebut seperti itu, bahwa kalau kita mencari Lailatul Qadar, kita tidak perlu menunggunya kapan malam itu secara sungguh-sungguh. Itu tidak perlu. Ya, kenapa? Karena seperti tadi disebutkan di dalam ayat, Lailatul Qadar itu yang kita perlukan manfaatnya, bukan kejadiannya. Dalam ayat tadi disebutkan bahwa kami mulai menurunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Ini mulai diturunkan. Lalu malam Qadar itu apa? Nah, jadi Quran menjawab, malam Qadar itu adalah malam yang lebih bagus dari 1000 bulan. Itu dia. Itu intinya. Lailatul Qadar itu lebih bagus dari 1000 bulan. Jadi kalau 1000 bulan kali 30 hari, itu berarti ada 30.000 malam. 30.000 malam itu lebih panjang dari umur manusia rata-rata di atas bumi ini. Karena 30.000 1000 bulan, kalau kita bagi 12, itu 80 lebih. Jadi kalau 80 tahun ya, jadi 1000 bagi 12 itu menjadi 80 tahun lebih. 80 tahun kali 12 itu cuma 960 bulan. Jadi ada tambahan 40 bulan lagi. Jadi 40 bulan ini kalau kita bagi 12 kita masih dapat 3 tahun. 3 kali 12 itu cuma 36. Jadi lebih 83 tahun. Umur kita ini rata-rata katakanlah 75 tahun. Jadi kalau umur kita 75 tahun dikurangi umur dewasa 15 tahun, itu kan kalau 80 tahun kurang 15 cuma 65 saja. Jadi kalau kita beribadat secara penuh sejak dari balik sampai meninggal pada umur 80 tahun, itu masih kurang dibanding dengan ibadat pada Lailatul Qadar. Nah ini makanya malam Qadar itu menjadi sangat mulia. Karena ibadat pada malam itu lebih bagus dari ibadat selama 1000 bulan. Jadi khairun min alfi syahr, lebih bagus, bukan hanya 1000 bulan, lebih bagus. Berapa kali lebih bagusnya? Itu tidak disebutkan Quran. Ya, lebih bagusnya bisa jadi 2 kali dari 1000 bulan, bisa jadi 1,5 kali 1000 bulan, tapi bisa jadi 5 kali 1000 bulan, bisa jadi 10 kali 1000 bulan. Nah, kalau 10 kali 1000 bulan tentu banyak sekali amalan yang akan banyak sekali pahala yang kita dapat kalau kita berpuasa, kalau kita beramal pada malam Lailatul Qadar itu. Jadi jadi itu kelebihannya. Jadi saya ulangi kembali, kita tidak perlu menanti kapan terjadinya. Itu tidak perlu. Karena tanda-tanda Lailatul Qadar pun tidak ada yang pasti sekali untuk bisa kita tunggu. Itu tidak ada. Cuma tadi disebutkan itu terjadi pada bulan Ramadan, pada malam ganjil, dan kemungkinan besar pada 10 hari terakhir. Itu saja. Nah, jadi saya ulangi kembali, keutamaannya adalah beribadat pada malam itu keutamaannya. Jadi kalau kita bisa beribadat pada malam itu, katakanlah umpamanya kita bisa salat tahajud, kita bisa salat tarawih, kita bisa baca Quran, maka apa yang kita kerjakan selama 1 malam itu lebih besar manfaatnya dari ibadah selama 1000 bulan. Nah ini yang kita dapat. Ibu-ibu yang terhormat, jadi karena hal tersebut para ulama
menyatakan kalau kita beribadah setiap malam, ya, setiap malam selama bulan Ramadan. Jadi ini ibu, apakah ibu salat atau tidak salat, itu tidak menjadi halangan beribadah. Katakanlah umpamanya ibu tidak salat, tidak puasa, tapi membaca Quran tetap boleh. Ya, berdoa tetap boleh, salat yang tidak boleh, puasanya yang tidak boleh, tapi pada malam itu tetap boleh. Jadi berdoa, berzikir, berwirid, baca Quran itu tetap boleh. Nah, jadi ibu tetap berhak, ya, mungkin memperoleh pahala yang didapatkan dari 1000 bulan tersebut. Nah, jadi kalau umpamanya ibu beribadah selama 1 bulan setiap malam, tentu kita bisa meyakinkan diri kita, ya, kita bisa beranggapan bahwa salah satu yang kita kerjakan itu adalah pada malam Lailatul Qadar, walaupun kita tidak tahu secara pasti, ya, tapi kita bisa beranggapan, kita meyakinkan diri bahwa salah satunya adalah Lailatul Qadar. Tapi kalau kita tidak beribadah setiap malam, jadi ada malam yang umpamanya karena lelah sekali kita tertidur, tidak sempat berdoa, tidak sempat berwirid, tidak sempat berzikir, tidak sempat baca. Jadi kalau kita seperti itu, maka tentu kita tidak bisa berkata bahwa saya dapat Lailatul Qadar, tidak bisa. Mungkin dapat, ya, karena mungkin Lailatul Qadar tidak pada malam yang kita lelah tersebut. Mungkin, tapi mungkin juga Lailatul Qadar pada malam yang kita lelah tersebut. Jadi karena itu, walaupun kita berhalangan dan sebagainya, marilah kita berbaik sangka, tetap beribadah sekuat mampu kita selama bulan Ramadan agar memperoleh pahala Lailatul Qadar ini atau memperoleh kebaikan Lailatul Qadar ini menjadi hak kita, bisa kita peroleh. Ibu-ibu jamaah yang terhormat, apa saja ibadat yang paling baik yang kita kerjakan pada Ramadan? Jadi banyak hadis yang menceritakan hal ini. Pertama sekali tentu kita berpuasa secara sempurna. Jadi artinya kita menahan diri dari makan dan minum sejak dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dan juga menahan diri dari hubungan suami istri. Ini yang dikatakan puasa. Dan kalau itu kita lakukan, kita sudah berpuasa. Kewajiban puasa itu sudah gugur dari kita. Kita tidak wajib mengqadha puasa itu. Kita tidak berdosa karena tidak berpuasa. Itu yang dikatakan berpuasa. Namun di dalam hadis itu disebutkan untuk memperoleh pahala puasa yang sempurna. Untuk memperoleh pahalanya, bukan sekedar melepaskan diri dari kewajiban. Ini berbeda, kan? Jadi kalau kita mengerjakan ibadah sekedar lepas dari dosa, kita dapat pahala, tetapi terbatas sekali. Kita hanya mendapat pahala standar. Tapi kalau kita ingin pahala yang lebih, yang besar, maka kita mesti mengerjakannya secara sempurna. Ya, kita harus mengikutkan, melakukan berbagai hal yang dianggap sebagai kesempurnaan. Nah, jadi di dalam sebuah hadis ini saya bacakan, kullu amal ibni adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi wasiyamu junnah fa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfat wala yashab wala yajhal fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im marrataini walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis sha'imi atyabu indallahi yaumal qiyamati min rihil misk walis sha'imi farhatani yakrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan An-Nasai. Jadi hadis ini kalau saya terjemahkan, semua amal anak Adam itu baginya kecuali puasa. Nah,
Jadi sesungguhnya puasa itu untukku dan saya yang akan menentukan besar pahalanya. Jadi kalau puasa lain Allah kalau ibadah lain Allah sudah tentukan pekerjaan ini begini pahalanya, pekerjaan ini begini dan sebagainya, itu sudah ada. Tapi untuk puasa Allah memberikan pahala tanpa batas kalau kita kerjakan dengan baik. Ini bukan hanya puasa fardu, tetapi juga puasa sunat. Puasa sunat itu kita bisa memperoleh pahala tanpa batas kalau kita kerjakan dengan baik. Jadi bagaimana mengerjakannya dengan baik tersebut? Ini dikatakan puasa itu perisai, puasa itu benteng, puasa itu tameng, puasa itu pelindung. Jadi kalau seseorang sedang berpuasa, maka dia tidak boleh berkata kotor, dia tidak boleh berteriak-teriak, dia tidak boleh mengejek atau memaki orang lain. Ini 3 hal yang ditekankan Rasulullah. Jangan mengejek, jangan mengupat, jangan berkata yang tidak baik. Ya, kalau seseorang mengajaknya bertengkar, ya, fa'in syatamahu ahadun, kalau seseorang mengejeknya, memakinya, au qatalahu, atau mengajaknya bertengkar, maka hendaklah dia jawab saya puasa. Ya, hendaklah dia jawab saya puasa. Jangan berikan jawaban lain. Ini kata Nabi ulangi. Jadi kalau dia tetap lagi memaki kamu tetap sebagainya sesudah kamu katakan berpuasa, tetap jawab saya puasa. Jadi jangan jawab. Nah, ini ya. Jadi ini. Nah, jadi inilah yang dikatakan bahwa puasa itu tadi perisai. Jadi dengan mengerjakan puasa kita bisa menahan diri, tidak bertengkar dengan orang lain, tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang lain. Ya, jadi tidak memaki, tidak bergunjing, tidak berteriak-teriak. Ini yang paling pokok. Tidak bergunjing, tidak memaki, dan tidak berteriak bersuara keras yang tidak keluar. Ibu-ibu yang terhormat, gunjing, ya, namimah itu bukan fitnah. Jadi fitnah itu lebih berat dari gunjing. Kalau bergunjing, atau kalau sekarang ini ya di dalam televisi itu gosip, ya. Jadi gosip itu gunjing, namimah itu lebih kurang sama. Jadi yang dikatakan gunjing, yang dikatakan gosip, yang dikatakan namimah itu menyatakan sesuatu yang benar. Ya, ingat ya, itu menyatakan sesuatu yang benar, bukan bohong. Itu benar yang kita bicarakan. Tetapi kenapa dia dilarang? Karena orang yang kita bicarakan itu tidak senang itu dibuka. Dia tidak senang itu dibicarakan. Jadi kalau kita membicarakan sesuatu tentang seseorang dan dia tidak senang kalau itu dibicarakan, itu sudah mengupah. Memanggil seseorang dengan sebuah nama yang dia tidak senang, itu tidak diizinkan dalam Islam. Itu dianggap panggilan yang buruk. La yaskhar qaumun min qaumin. Itu tidak boleh. Nah, jadi itu bergunjing. Jadi kita bergunjing bukan berbohong. Kita menyatakan yang sebenarnya, tapi yang sebenarnya ini tidak disenangi oleh orang yang bersangkutan. Itu yang dikatakan namimah, itu yang dikatakan mufat. Dan itu yang diminta kita hentikan sungguh-sungguh pada bulan Ramadan. Jadi kalau kita ingin memperoleh pahala Ramadan secara sempurna, kalau kita ingin pahala puasa Ramadan kita itu tidak hilang, maka hentikanlah pekerjaan bergosip, pekerjaan bergunjing, pekerjaan memaki-maki, pekerjaan bersuara keras, suara kasar, ya. Jadi bisa suara keras itu bisa jadi suaranya keras berteriak, sedangkan kita tidak perlu berteriak. Tetapi juga bisa kata-katanya yang kasar. Jadi suaranya santun, suaranya lembut, tetapi kasar. Nah, jadi ini yang dilarang oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang terhormat, kalau ini kita hindari, maka kita insya Allah akan memperoleh pahala puasa secara sempurna. Dan kalau ini kita lakukan penuh selama 30 hari, insya Allah salah satunya itu adalah Lailatul Qadar. Ini puasa secara umum, ya. Jadi puasa wajib, puasa sunat, agar kita memperoleh pahala sempurna. Ini tadi yang harus kita lakukan. Jadi kita lakukan itu, ya. Ada 3 tadi yang dikatakan puasanya sendiri, menahan diri dari makan dan minum, kemudian menahan diri dari hubungan suami istri. Itu yang dikatakan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tetapi untuk kesempurnaan pahalanya, untuk bisa memperoleh pahala Lailatul Qadar, itu puasa ini, ya, agar puasa itu memperoleh pahala Lailatul Qadar, maka kita harus menghindari pekerjaan mengupat atau bergunjing atau bergosip, kemudian bertengkar, kemudian berkelahi, kemudian memanggil orang dengan kata-kata yang kasar. Ini semuanya yang menyakitkan hati orang lain mesti kita hindarkan, mesti kita jauhkan. Insya Allah kalau itu kita lakukan, maka kita akan memperoleh pahala puasa yang salah satunya itu Lailatul Qadar. Ini ya, jadi itu puasanya. Lalu apa amalan tambahannya? Apa amalan tambahan pada bulan Ramadan ini? Rasulullah dalam buku yang saya baca, secara khusus tidak ada ibadah yang lain dari ibadah biasa, itu tidak ada. Jadi apa yang diminta kita kerjakan selama Ramadan sama saja dengan apa yang diminta kita kerjakan di luar Ramadan, itu sama. Tetapi Nabi minta intensitas dan kualitasnya ditingkatkan, itu saja. Jadi Nabi minta kita bersedekah. Nah, kalau bisa sedekah pada bulan Ramadan lebih banyak dari sedekah di bulan yang lain. Kalau kita membantu orang, bantuan pada bulan Ramadan lebih banyak dari bantuan pada bulan yang lain. Nah, ini saja yang diminta oleh Nabi. Kalau seperti tadi, jangan mencaci, jangan bergosip, jangan bergunjing, jangan mengupat. Itu juga dilarang selama-lamanya, bukan hanya pada bulan Ramadan dilarang, tetapi pada bulan Ramadan lebih-lebih lagi larangan itu. Kita diminta mengerjakan salat malam. Salat malam itu bukan hanya pada Ramadan, sepanjang tahun kita diminta mengerjakan salat malam. Nah, tapi pada Ramadan beda dengan bulan lain, disunatkan datang ke masjid ramai-ramai. Ya, disunatkan dikerjakan di masjid. Nah, tapi di luar Ramadan tidak disunatkan ke masjid. Bahkan kalau boleh salat malam kita itu jangan diketahui oleh orang lain. Kita kerjakan sendiri. Jadi kalau seperti ibu di rumah, ya kalau tidak perlu atau umpamanya nggak perlu diberitahu kepada suami saya bangun salat malam. Nggak perlu, bangun saja salat terus sendiri. Nah, itu begitu umpamanya. Nah, tapi kalau kepala Ramadan, Nabi menyuruh kita ke masjid, kerjakan di masjid. Lebih-lebih lagi pada 10 hari terakhir nanti. Jadi tidak ada sebuah ibadah khusus ya selama Ramadan ini. Kalau bisa disebut ibadah khusus umpamanya, itu tadi kualitasnya. Dan yang ditekankan ini tadi, pada 10 hari terakhir itu i'tikaf. Jadi sebisanya, ya ibu-ibu yang terhormat, sebisanya selama 10 hari terakhir mulai hari malam 21 sampai habis, sebisanya semua kita berada di masjid. Itu sebisanya. Cuma ini tidak lazim di daerah kita. Jadi tidak lazim di daerah kita beriktikaf di masjid, berada di masjid, itu tidak lazim. Jadi ada 1-2 masjid yang mengajak jamaah untuk beriktikaf, tetapi secara umum tidak ada masjid-masjid yang terbuka beriktikaf selama 10 hari terakhir. Ini beda dengan keadaan di tanah Arab ya, dan di sebagian wilayah India. Jadi wilayah India, dari wilayah Pakistan, wilayah Muslim India,
itu pada 10 hari terakhir itu betul-betul ramai. Jadi kalau di kita umpamanya kita sudah mulai persiapan lebaran ya, jadi 10 hari terakhir, berarti di sana tidak ada. Bahkan kalau seperti di Arab, lebaran itu penutup bukan puncak, yaitu penutup dari kegiatan Ramadan. Jadi saya pernah di Mekah beberapa kali, itu pada bulan Ramadan, pulang hari raya, tutup pintu, tidur. Ya, jadi mereka mengambil waktu istirahat karena 10 hari sebelumnya itu capek sekali. Jadi mulai malam 21 itu biasanya tidak mau terima tamu lagi. Jadi saya menghubungi teman-teman pada bulan 10 hari Ramadan itu, 21 Ramadan itu dia sudah tidak mau. Itu biasanya HP dimatikan, telepon tidak diangkat, mereka di masjid. Kalau kita mau bertemu dia, pergi saja ke masjid. Insya Allah dia ada di masjid. Dan itu pun hanya sebentar saja berbicara. Dia akan baca Quran, dia akan salat sebagainya. Laki-laki dan perempuan. Jadi bukan hanya ayah-ayah, tetapi juga ibu-ibu, anak-anaknya. Itu semuanya datang ke masjid. Itu pada 10 hari terakhir. Kota Kairo juga 10 hari terakhir Ramadan itu masjidnya ramai. Orang bersedekah untuk makan sahur dan berbuka puasa pada 10 hari terakhir itu biasanya melimpah. Dan jadi kita tidak usah khawatir kalau kita datang ke masjid tidak akan dapat makan. Itu tidak usah khawatir. Biasanya selalu cukup dan bahkan lebih. Ini pada 10 hari terakhir. Mereka betul-betul berada di masjid. Nih, ya. Jadi itu sebetulnya yang dianjurkan Rasulullah. Jadi kalau umpamanya ada orang berkata bahwa orang perempuan sebaiknya jangan pergi ke masjid, dia lebih baik bekerja di rumah, itu paling kurang terbantah, paling kurang ya. Jadi kalau yang lain tidak kita akui hadisnya, jadi hadis yang menyuruh orang perempuan datang berjamaah ke masjid itu tidak kita akui itu sahih, tetapi untuk menyatakan orang perempuan pergi ke masjid beriktikaf 10 hari terakhir itu jelas itu cukup sahih. Hadis itu sahih sekali. Ya, dan bukan satu, banyak hadisnya. Banyak hadis yang menyatakan orang perempuan itu pergi ke masjid pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bahkan Nabi Muhammad meminta keluarganya kalau perlu tidak usah masak. Ya, jadi kurangi saja makan pada 10 hari terakhir itu agar mereka lebih banyak waktu di masjid. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam hadis. Ibu-ibu yang terhormat, saya bisa tambahkan lagi begitu antusiasnya, ya. Jadi begitu antusiasnya, begitu besar dorongan Nabi ke masjid sehingga banyak orang pada siang hari tertidur dalam masjid. Banyak orang pada siang hari karena malamnya dia berjaga, dia baca Quran, dia salat, dia sebagainya, siangnya tertidur. Itu masih di masjid. Walaupun siang hari. Karena Nabi mengajak 10 hari terakhir itu seolah-olah dengan bahasa kasar, pindah ke masjid. Begitu kira-kira. 10 hari terakhir itu pindah ke masjid. Semua kegiatan harian, ke kamar mandi, WC, sikat gigi, dan sebagainya itu dilaksanakan dari masjid, bukan dari rumah. Itu semuanya dari masjid. Ya, kita mungkin dari masjid ganti baju, habis itu kembali lagi ke masjid. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan, karena keadaannya seperti itu, ada beberapa orang perempuan itu membuat semacam pagar, dia membatasi bagian-bagian masjid supaya mereka nyaman. Jadi dia buat ya katakanlah tirai atau apa supaya mereka nyaman di masjid. Jadi ketika pada satu waktu Rasulullah masuk, dia lihat ada tirai di masjid. Dia tanya, untuk apa tirai ini? Kenapa ada tirai dalam masjid? Tadi kata ibu-ibu itu menjawab, ya Rasulullah, kami lebih nyaman kalau tirai itu ada. Rasulullah menjawab, ya ini ada hadis dan itu bisa mudah dicari. Rasulullah menjawab, jangan buat tirai dalam masjid. Jangan masjid itu dikapling bahwa ini tempat saya, orang lain tidak boleh duduk di situ. Itu jangan. Jadi masjid itu terbuka untuk umum, siapapun boleh datang. Nah, dia boleh duduk di mana saja. Kalau kita mau lama-lama di masjid, ya duduk di situ. Kalau kita keluar dari masjid, tempat kita akan digantikan oleh orang lain. Nah, begitu kira-kira.
Nah, jadi yang ingin saya katakan, jadi membuat pembatasan di dalam masjid bahwa ini tempat laki-laki dan ini tempat perempuan, apalagi membuat batas sampai orang perempuan itu tidak mengetahui imamnya itu sudah rukuk atau sujud kecuali dari suaranya. Jadi dia tidak lihat lagi di depan itu bagaimana keadaan jemaahnya. Nah, itu seperti itu, tradisi itu bukan dari Nabi. Jadi kalau saya baca hadis-hadis itu bukan dari Nabi tradisi itu. Tradisi itu datang belakangan. Pada masa Nabi, tempat untuk laki-laki dan tempat untuk perempuan itu satu ruangan terbuka, bukan ruangan yang terpisah. Itu satu ruangan terbuka. Jadi kalau di tanah Arab sekarang, tempat untuk perempuan itu biasanya ada ruangan tertutup, pintunya khusus, diberi dinding, diberi sebagainya, sehingga banyak. Kalau kita dari Indonesia atau dari Asia Tenggara datang ke sana, masuk ke masjid-masjid di kampung, ibu-ibu itu merasa tidak nyaman, ya karena tempat itu tertutup, tidak nyaman di sana. Jadi saya bisa maklum kalau ibu-ibu menyatakan saya tidak mau ke masjid kalau seperti itu. Kenapa? Karena tidak nyaman. Jadi kalau maaf itu ya, jadi kalau ada orang datang mengganggu dan sebagainya, ibu itu tidak ada yang tahu karena ruang itu tertutup, tidak terbuka seperti tempat untuk laki-laki, jadi tidak nyaman. Tapi Rasulullah seperti di kita di sini, alhamdulillah masjid kita untuk laki-laki dan perempuan sama. Pada akhir-akhir ini ada kebiasaan membuat tirai yang sangat ketat untuk perempuan. Tapi itu kalau saya merasa ya itu menyalahi adat kita di sini. Jadi kalau di kita biasanya masjid itu dari dulu itu terbuka laki-laki perempuan. Kalau ada batas ya itu hanya sekedar batas saf. Ini mulai saf laki-laki, ini batas akhir saf laki-laki, ini mulai saf perempuan, hanya sekedar itu saja. Jadi kita tidak akan pindah-pindah awal safnya itu dan akhir safnya. Tapi membatasi sampai ketat seperti itu tidak berasal dari Nabi Muhammad. Ibu-ibu dan jamaah yang mulia, baik yang ada di ruangan ini ataupun yang mendengar melalui jaringan Zoom, tadi ibadat khusus itu tidak ada. Yang ada itu ibadat untuk peningkatan kualitasnya. Ya, baik pada 10 hari terakhir bulan Ramadan atau yang lain-lain. Ini tidak ada yang secara khusus. Tetapi Nabi ya tadi meningkatkan kualitas ibadahnya pada 10 hari terakhir itu sangat tinggi. Ya. Jadi dia menghabiskan waktunya di masjid. Ada sahabat yang mengerjakan salat sunat mulai selesai salat Isya sampai makan sahur. Dia tidak berhenti salat. Sepanjang malam itu dia salat. Bahkan sebagian sahabat itu berkata, kami salat sampai makan sahur itu harus cepat-cepat. Artinya waktunya itu sudah mepet sekali ke waktu subuh. Ini yang mereka lakukan. Nah, jadi ya mungkin di kita tradisi ke masjid itu belum ada, ya jadi kita tidak bisa i'tikaf. Tapi saya berharap ibu-ibu di rumah ya kalau bisa tetaplah membaca Quran pada malam hari, tetaplah salat tarawih pada malam hari sebanyak-banyaknya. Jadi jangan dibatasi hanya 11 rakaat saja. Nabi betul Nabi kata Aisyah tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Tetapi 11 rakaat Nabi itu habis dari Isya sampai subuh. Ya, 11 rakaat itu kadang-kadang habis dari Isya sampai subuh. Saya pernah ceritakan pada pertemuan yang lalu bahwa Nabi pernah salat malam 1 rakaatnya, ya pernah salat malam, tapi 1 rakaat itu Nabi membaca sebagai ayat, sebagai tambahan Al-Fatihahnya surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, masuk ke An-Nisa, baru beliau ruku 1 rakaat. Ya, jadi saya rasa ya mungkin kalau kita salat 40 rakaat pun tidak sampai sepanjang itu bacaan kita. Ya, jadi tidak sampai. Ya, jadi kalau kita salat 1 juz itu berapa jam ini? Jadi mungkin bisa setengah jam. Itu 1 juz. Jadi kalau 3 juz, nah itu kan sudah 1 jam setengah. Nah, lalu kalau kita salat kalau 23 rakaat pun saya rasa cuma 15 menit, 30 menit saja. Nah, jadi ya rata-rata semua masjid di Banda Aceh ini jam 9 itu sudah atau setengah 10 lah itu sudah selesai salat tarawihnya. Tapi itu wiridnya panjang, bukan salat. Salatnya itu lebih pendek dari wiridnya. Nah, sebagian masjid kita malah
yang kita baca pada salat tarawih itu hanya 10 surat terakhir pada juz amma yang pendek-pendek. Ya, jadi qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun, idza jaa nasrullah, inna a'tainakal kautsar. Kita mulai dari al-kafirun takatsur. Jadi kalau dibanding dengan salat yang dikerjakan para sahabat pada masa Rasulullah, apa yang kita kerjakan salat tarawih 23 rakaat paling banyak biasanya ya, itu tidak sampai 1 rakaat yang mereka kerjakan. Ya, tidak sampai 1 rakaat yang mereka kerjakan. Nah, jadi ini secara umum seperti itu. Nah, jadi saya ulangi kembali, marilah kita berusaha pada tarawih 10 hari terakhir itu kita kerjakan tarawih atau salat tahajud sebanyak-banyaknya. Ibu-ibu yang terhormat, kalau ibu memperhatikan, ya, ibu memperhatikan salat tarawih di Masjid Haram melalui TV, ibu-ibu akan lihat sebagian jamaah memegang Al-Quran. Ya, perhatikanlah dengan teliti. Ya, apalagi kalau ibu sempat pergi ke Masjid Haram atau Masjid Nabawi, bisa lihat sendiri bahwa sebagian jamaah memegang Al-Quran, menyimak bacaan imam, karena tidak semua orang hafal Al-Quran. Dia menyimak bacaan imam. Yang ingin saya katakan, memegang Al-Quran, membaca Al-Quran dalam salat tarawih itu tidak membatalkan salatnya. Itu yang ingin saya katakan. Ya, bukti yang kasat mata yaitu tadi. Jadi jamaah di Masjid Haram. Nah, kalau bukti lain, ya kita bisa baca buku-buku, baca kitab-kitab. Kita akan temukan di sana bahwa pada salat sunat, memegang Al-Quran, membaca Al-Quran itu tidak membatalkan salat. Kebanyakan kita tidak menghafal seluruh Al-Quran. Bahkan mungkin sebagian kita tidak sampai menghafal 1 juz Al-Quran. Bahkan mungkin sebagian kita membaca Al-Quran pun tidak lancar. Di samping tentu masih ada umat Islam yang tidak di ruangan ini tentu, tapi di luar umat Islam sekian banyak umat Islam, itu masih ada yang tidak bisa membaca Al-Quran dengan huruf Arab. Itu ada. Nah, jadi bagi ibu-ibu yang berkemampuan membaca, mau mengerjakan salat tarawih secara sempurna, terutama pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, atau nanti di luar Ramadan kapan saja kita mulai lakukan salat tahajud, silakanlah membaca Al-Quran ini sambil mengerjakan salat, atau mengerjakan salat yang ayat-ayatnya itu dibaca dari Al-Quran, bukan dari hafalan. Itu sepengetahuan saya, ya, menurut bacaan saya dari pengamalan selama bertemu dengan beberapa orang syekh, beberapa orang guru, baik di Arab atau di Indonesia, itu menyatakannya tidak membatalkan salat. Walaupun tentu kalau kita membaca dari hafalan lebih baik, karena itu yang dikerjakan oleh para sahabat dan Rasulullah sendiri dan ulama-ulama besar. Imam-imam itu tidak membuka Al-Quran, tetapi jamaahnya membuka Al-Quran mengikuti bacaan imam. Itu artinya salat dari jamaah ini tidak batal karena dia memegang Quran, karena dia membaca Al-Quran mengikuti imam. Nah, jadi barangkali demikian yang saya sampaikan pada pengantar ini. Ya, saya sudah berbicara 50 menit, ya, dari jam ini 55 menit. Jadi mungkin kita punya waktu setengah jam lagi lebih kurang untuk diskusi. Ya, saya persilakan. Siapa yang memulai? Silakan. Baik. Ya, kami persilakan Ibu Dr. Asminar. Kami kasih kesempatan untuk putus.
dokter umpamanya atau perawat. Kalau semua perawat itu pergi dari rumah sakit selama 10 hari, saya pikir itu musibah ya, bencana kepada kita semuanya. Begitu juga sebagian orang, kalau umpamanya transportasi juga berhenti karena semua sopir itu etikaf di masjid, ini juga musibah. Seperti tadi, jangankan ibadah sunnah, ibadah wajib puasa pun bisa kita tinggalkan karena kita punya tanggung jawab yang lain. Nah, jadi karena tanggung jawab yang lain ini lebih besar, maka ibadah puasa bisa kita tinggalkan. Jadi ibadah sunat ini tentu lebih lagi. Jadi kalau kita sebutkan 10 hari terakhir itu tentu tanpa mengurangi, tanpa mengabaikan kewajiban-kewajiban yang ada. Jadi kalau umpamanya seorang ibu yang masih menyusui, dia membawa bayinya ke masjid dan itu tidak aman dari segi kesehatan dan juga mungkin mengganggu jamaah lain karena menangis sebagainya, ya jangan. Ini umpamanya. Nah, begitu juga bapak-bapak yang dia memperoleh penghasilan dari kerja setiap hari, ya, dan mungkin penghasilan itu akan lebih banyak pada 10 hari bulan Ramadan, lalu jangan itu dia tinggalkan hanya karena mengharap pahala. Malah saya takut, ya, ini kekhawatiran saya, tidak ada hadisnya. Dia tidak jadi mendapat pahala karena dia meninggalkan yang wajib untuk yang sunat. Dalam Islam itu tidak boleh. Ibadah sunat itu hanya tambahan untuk yang wajib. Tidak pernah ada yang sunat bisa menggantikan yang wajib. Itu tidak pernah. Kita tidak bisa berzikir banyak dengan harapan itu bisa menggantikan menggantikan ibadah wajib yang sengaja tidak kita kerjakan. Itu tidak bisa. Tapi kalau umpamanya ada ibadah wajib yang tertinggal secara tidak sengaja atau kita kerjakan tidak sempurna, maka menambal kekurangannya itu ya dengan ibadah sunat. Tapi ibadah wajib kita tinggalkan secara sengaja dengan harapan bisa ditutup dengan ibadah sunat, itu sebuah cara berpikir yang keliru. Ya barangkali demikian. Ya, kalau bisa itu pun Bu. Tapi kalau umpamanya dia harus bertugas pada malam hari juga, ya tentu dia tidak bisa mengerjakan salat. Tapi mungkin dia bisa berzikir dalam hati, dia bisa ingat kepada Allah, atau paling kurang dia merasa, ya Allah, mudah-mudahan kewajiban yang saya kerjakan ini bagian dari ibadah yang seharusnya saya kerjakan di masjid. Itu kita sesuaikan dengan kebiasaan juga. Ya, barangkali. Masih itu seperti Masjid Oman, mereka kan salat tarawih dulu, kami juga sering ikut, biasanya pada jam 2 malam akan salat lagi seperti itu. Nah kalau kita ingin melakukannya di rumah, misalnya kita salat tarawih di masjid sudah ditutup dengan witir, saya ingin mengkonfirmasi itu Ustaz, karena kemarin itu yang ceramah waktu warisan itu juga Ustaz yang menjelaskan, sesudah kita selesai witir di masjid, kita mau salat lagi, kemudian kita tambah dulu witir dulu 1 rakaat atau dan ganjil, baru kemudian kita menambah salat lagi, seperti itu Ustaz. Iya. Bacaan saya kepada hadis-hadis Nabi, salat tarawih, salat tahajud, salat witir, itu tidak ada batasan rakaat yang tegas, itu tidak ada. Jadi kalau dalam hadis Aisyah dia katakan Nabi tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Itu tidak berarti setiap malam 11 rakaat. Itu tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Tapi dalam hadis lain Nabi pernah lebih. Nabi pernah salat lebih dari 11 ya, rakaat. kalau begini enak sih. Kemudian yang kedua, ya. sahabat hadisnya jelas. Nih ayat bunyinya begini. Dengan kesadaran kalau mereka mengerjakan salat
11 rakaat dengan bacaan seperti Nabi, mereka capek berdiri. Jadi karena itu bacaan Nabi yang 1 juz yang Nabi kerjakan, atau seperti tadi surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, itu dikerjakannya pada 1 rakaat, itu mereka pecah menjadi beberapa rakaat. Tetapi mereka membaca seperti itu. Nah, jadi karena itu bacaan itu tidak jumlah rakaat itu tidak ketat sekali. Ibu mau salat 8, mau salat 20, mau 36 ya silakan saja. Tapi yang penting bacaannya panjang. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Itu kata Nabi, kata Aisyah. Jangan tanya betapa banyak yang dibaca oleh Nabi, berapa panjang bacaannya dan betapa baik Nabi membacanya. Itu jangan tanya. Memang rakaatnya tidak banyak, tapi itu tadi Nabi salatnya panjang-panjang. Jadi jangan salatnya pendek. Tapi karena kita salat ramai-ramai, ya tentu kita harus sesuaikan. Tidak semua orang punya waktu. Sebagian orang terbatas. Jadi karena itu kalau salat ramai-ramai ya kita batasi setengah jam berapa. Sesudah itu baru kita tambah di rumah. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah salat di masjid, sudah witir, kita mau tambah di rumah, itu pernah dikerjakan Nabi, walaupun bukan kebiasaan. Nah, tetapi pernah dikerjakan Nabi. Kalau sudah witir, kalau umpamanya Nabi sudah witir tidur, lalu dia bangun, dia salat lagi. Salat Nabi ini ada yang sesudah salat tambahan Nabi tidur lagi. Tapi kadang-kadang ada juga salat Nabi itu sesudah Nabi salat sunat itu tidak ada lagi tidur, langsung subuh. Itu juga ada. Nah, Nabi menyatakan kalau kita mau menambah salat sesudah witir ada 2 cara. Ada 2 cara. Yang pertama, salat terus 2 rakaat. Karena witir itu hanya sekali 1 malam. Ya. Witir itu hanya sekali 1 malam. Sebaiknya witir itu penutup salat, itu sebaiknya. Tapi kalau kita masih punya waktu ingin tambah, silakan, boleh. Tapi semuanya genap, tidak ada lagi ganjil. Karena witirnya hanya sekali. Ini satu cara yang dikerjakan Nabi. Tapi satu cara lagi, dan ini juga hadisnya sahih, Nabi menambah dulu 1 rakaat. Jadi dia kerjakan dulu 1 rakaat, ganjil, lalu sesudah itu dia salat lagi seperti biasa, nanti penutupnya baru ganjil lagi. Jadi tambahan yang dikerjakan Nabi dimulai dengan ganjil, diakhiri dengan ganjil. Itu satu model. Tapi satu lagi dimulai dengan genap sampai ke akhirnya selalu genap. Barangkali demikian. Ya silakan Bu, tadi yang di belakang ya. Ibu Nurjana. Terima kasih kemarin tentang Lailatul Qadar. Kami ingin menanyakan masalah bagaimana sih mendapatkan Lailatul Qadar dan bagaimana keadaan harinya. Karena kita harinya itu tidak pernah, tidak ini dan belum sama sekali. Di dalam Al-Quran itu ya, di dalam Al-Quran tadi disebutkan ya Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Jadi pada malam itu lebih bagus dari 1000 bulan. Itu yang dikatakan dalam Al-Quran. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu malaikat turun berbondong-bondong. Tanazzalul malaikatu warruh. Jadi pada malam itu turun malaikat-malaikat. Dan Jibril pun turun dengan izin Tuhannya min kulli am. Jadi ada yang menafsirkan, ibu yang terhormat, ada yang menafsirkan Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat menjaga alam ini. Itu tugas malaikat. Jadi ada malaikat pencabut nyawa, ada malaikat mengatur angin, ada malaikat mengatur matahari, ada mengatur gempa dan sebagainya. Jadi semua alam ini diatur Allah melalui malaikat. Ya.
Nah, jadi tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli am. Jadi itu normal, dalam keadaan normal seperti tadi. Tapi pada malam Lailatul Qadar, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli am. Jadi mereka turun berbondong-bondong datang ke dunia. Ada tafsir yang menyatakan meninggalkan pekerjaannya. Jadi semua pekerjaan malaikat itu yang mencabut nyawa dan sebagainya itu semuanya turun ke bumi, sehingga pekerjaan mengatur alam ini pada waktu tersebut langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak memakai malaikat sebagai perantara. Jadi karena itulah malam itu mulia sekali. Kenapa mulia sekali? Karena kita langsung diatur, dijaga oleh Allah, tidak terlibat malaikat, karena malaikatnya sudah turun ke bumi bersujud semuanya. Ini tafsir yang diberikan kepada makna tersebut. Jadi karena itulah Lailatul Qadar itu merupakan malam yang mulia. Kenapa itu semua dilakukan? Karena Al-Quran turun pada malam itu. Ya, jadi kemuliaan Al-Quran turun pada malam itu, Allah menjadikan dirinya sendiri yang mengatur semua alam ini. Jadi kemuliaannya ada karena Al-Quran. Itu yang ada dalam Al-Quran dan itu tafsir. Nah, tetapi cerita orang, jadi semua kayu sujud. Tapi saya tidak menemukan hadis yang menyatakan seperti itu. Saya tidak menemukan hadis yang menyatakan kayu-kayu sujud, hewan-hewan sujud, air berhenti mengalir, angin berhenti berembus. Ini tidak ada. Saya belum menemukan itu di dalam hadis. Tapi kalau di dalam cerita banyak. Jadi ada orang katanya dia berwudu lalu dia letakkan pakaiannya tiba-tiba sudah di atas pohon kayu, tapi itu cerita. Jadi tidak pernah saya dapatkan di dalam hadis. Yang ada dalam hadis kalau sudah lewat. Jadi kalau tadi malam Lailatul Qadar, pagi ini ada tanda. Ya. Nah, tetapi saya tidak cenderung menggunakan hadis ini. Bahkan saya tidak sebut kalau tidak ditanya. Kenapa? Karena kalau dikatakan malam Lailatul Qadar sudah hilang, orang berhenti semangat ibadahnya. Jadi menurut saya tidak menguntungkan cerita itu. Di samping belum tentu betul. Kan? Jadi kalau dalam hari itu disebutkan, jadi kalau malam Lailatul Qadarnya sudah lewat, itu mataharinya bersinar penuh tetapi tidak panas. Itu katanya seperti itu. Kemudian pada malam Lailatul Qadar itu tidak ada anjing yang melolong. Jadi suara panjang itu bukan mengaum biasa, melolong panjang gitu itu tidak ada. Kemudian ayam pun tidak berkokok. Nah, jadi ini semua cerita kalau sudah lewat. Jadi karena itu saya tidak terlalu semangat. Kenapa? Ya sudah lewat apalagi? Ya perlu lagi ibadat, ya biasa-biasa saja. Jadi saya merasa tidak perlu kita tahu itu. Jadi ya seperti tadi saya katakan, kita ibadah saja setiap malam, kita usahakan sebisanya setiap malam dengan harapan salah satunya Lailatul Qadar, itu saja. Jadi kapan Lailatul Qadarnya tidak perlu kita tunggu. Ya. Lalu sebetulnya kalau kita dapat Lailatul Qadar itu apa yang kita dapat? Jadi kalau di Quran tadi khairun min alfi syahr itu saja. Jadi Lailatul Qadar itu lebih bagus dari 1000 bulan itu saja. Jadi apakah kalau umpamanya kita dapat Lailatul Qadar doa kita makbul? Kemungkinan besar iya. Ya, kemungkinan besar iya. Bahkan bukan hanya Lailatul Qadar, kapanpun kalau kita berdoa secara sungguh-sungguh, sepenuh hati itu makbul. Insya Allah. Kalau kita berdoa setulus hati, arti setulus itu bukan hanya ketika berdoanya tulus. Jadi kalau umpamanya kita berdoa, ya Allah, berikanlah saya sebuah rumah yang layak huni, itu doa kita. Ini doa ini bisa kita katakan tulus kalau kita berusaha berhemat untuk membangun rumah itu. Itu baru dikatakan tulus. Tapi kalau kita hanya berdoa berikanlah saya rumah yang layak huni, tapi kita boros, semua penghasilan kita habiskan setiap bulan, tidak ada tabungan, itu tidak tulus doanya. Itu cuma di mulut kita berdoa, di prakteknya tidak ada. Jadi ini Bu, jadi kalau kita tulus berdoa, insya Allah makbul. Bukan hanya Lailatul Qadar, kapanpun. Tetapi, ini Bu yang perlu kita ingat, Allah tidak boleh kita paksa. Tidak bisa.
ya Allah kabulkan doa saya malam ini, itu tidak akan kejadian. Itu tidak akan kejadian. Jadi ketika orang berkata, saya sudah capek berdoa tapi tidak makbul, saya kalau umpamanya saya bisa berkata, saya akan jawab, kamu mau memaksa Tuhan. Tapi kadang-kadang orang kan ketika dia berkata doanya tidak makbul kan emosinya tinggi, ya. Jadi kalau jawab begitu malah marah dia. Jadi ya saya akan jawab yang lain, menenteramkan hatinya. Tapi dalam hati saya katakan, ini kalian mau maksa Tuhan, bagaimana Tuhan mau dipaksa? Ya. Nah, sedangkan Allah menyatakan rencana Tuhan itu selalu baik buat kita. Rencana kita belum tentu baik. Banyak yang kita harapkan terjadi tidak diizinkan Tuhan. Kenapa? Karena harapan kita itu buruk. Jadi itu disebutkan di dalam Quran. Jadi karena itu kalau kita berdoa tidak makbul pada waktu yang kita harap, kita berhusnuzan saja bahwa Allah menganggap itu tidak baik buat kita. Jadi karena itu ya sudah tidak baik. Tapi kalau kita menganggap itu perlu, kita doakan lagi kapan-kapan nanti diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bu, pengalaman saya beberapa orang pernah berkonsultasi dengan saya bahwa dia punya rumah tangga yang tidak nyaman. Tapi saya anjurkan jangan berpisah. Seberat apapun hadapi, sabar saja menghadapi itu. Tapi beberapa orang yang pernah berkonsultasi itu sekarang ini umurnya sama dengan saya, Bu, itu sudah tua. Jadi sudah berumur di atas 60 tahun. Jadi ada beberapa orang dari mereka datang, Ustadz, saya datang lagi, masih ingat saya? Saya katakan tidak. Dulu kita pernah bertemu 30 tahun yang lalu. Jadi saya katakan, ya mungkin, saya katakan, karena saya memang betul-betul tidak ingat. Cuma dia mengatakan kepada saya, Ustadz, dulu Ustadz menyarankan kami tidak berpisah. Dan sesudah saya pikir-pikir itu betul. Tapi sekarang saya datang lagi untuk mengucapkan terima kasih karena ternyata betul. Kalau dulu kami berpisah, saya tidak sebahagia seperti sekarang ini. Nah, sekarang ini saya merasa berbahagia dan penderitaan selama sekian tahun dahulu itu semuanya hilang. Saya katakan, apakah ibu pernah berdoa untuk berbahagia? Selalu. Kapan kira-kira ibu merasa doa itu dikabulkan? Dia tidak berani jawab. Ya, tapi yang ingin saya katakan, bisa jadi doanya 30 tahun yang lalu baru sekarang dikabulkan. Ini yang saya maksud tadi, doa itu kita tidak bisa memaksa Tuhan. Allah Subhanahu wa taala punya jadwal sendiri. Jadi kalaupun kita berdoa pada Lailatul Qadar dan doa kita dikabulkan Allah, itu belum tentu pada waktu yang kita inginkan. Itu yang harus kita tegaskan sekali. Allah akan mengabulkan doa kita dan itu pasti. Saya sangat yakin untuk itu. Kalau kita berdoa secara sungguh-sungguh, doa kita akan dikabulkan Allah. Tetapi kapan waktunya itu tidak bisa kita tentukan. Tapi dalam perjalanan hidup kita seperti pengalaman ibu-ibu dan bapak-bapak yang tadi saya katakan berkonsultasi dengan saya, ada beberapa yang menyatakan dia baru merasakan Allah mengabulkan doanya tidak di awal perkawinannya, tetapi di akhir hayatnya. Jadi mereka menikmati masa tua yang baik sekali karena mereka sabar, karena mereka berdoa, walaupun di awal-awal kehidupan itu sangat berat dan sangat mungkin ya sangat menyakitkan bagi mereka. Tetapi di ujung itu sangat berbahagia. Nah, jadi saya ulangi kembali, kalau kita berdoa kepada Allah pada Lailatul Qadar atau kapanpun, yakinlah bahwa doa kita itu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi waktunya tidak bisa kita tentukan. Tapi yakinlah itu pada satu saat akan kita dapat. Dan kalau Allah mengabulkan doa kita, ya seperti kita harapkan, seberapa berat pun penderitaan kita sebelumnya itu tidak ada maknanya. Tidak ada maknanya. 40 tahun kita menderita, 40 tahun kita dalam kesukaran, lalu kita diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala 1 jam kebahagiaan yang diberikan Allah itu bisa menghapus 40 tahun penderitaan. Allah itu maha kaya. Hati kita itu terbuka sekali. Ketenangan, kepuasan, kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan apapun. Itu tidak bisa. Jadi kalau ibu berbahagia itu tidak ada ukurannya. Saya berbahagia titik. Ya, di mata orang lain saya menderita, tapi saya berbahagia. Nah, di mata orang lain saya di penjara. Ya, saya di penjara umpamanya.
Jadi saya menyimpang. Jadi di Kairo itu ada ketua Ikhwanul Muslimat. Jadi perempuan Ikhwanul Muslimin itu Zainab Al-Ghazali. Dia di penjara lama. Sesudah dia keluar dari penjara, dia menulis biografi pengalamannya di penjara. Jadi yang menarik ketika ini saya baca, dia disiksa tidak boleh makan. Ya, dia disiksa tidak dikasih makanan oleh pemerintah Mesir Nasir waktu itu. Tapi dia menyatakan Allah memberikan saya makan dalam tidur saya. Jadi ketika saya bangun tidur, itu masih ada sisa-sisa makanan di mulut saya. Itu katanya di dalam riwayat hidupnya itu. Dan itu terjadi berkali-kali. Jadi dia merasa di dalam penjara itulah dia paling dekat dengan Tuhan, paling berbahagia, tidak merasakan penderitaan. Dia ya perempuan, dia pernah disuruh diletakkan satu kamar dengan anjing, dan anjing itu disuruh mengoyak-ngoyak bajunya dan disuruh untuk menggigit dan menyiksanya. Itu pernah dikerjakan. Tetapi dia berdoa kepada Allah dan anjing itu diam, duduk di sampingnya, tidak melakukan apapun. Dia merasa sangat berbahagia dengan keadaan itu. Dia merasakan makanan yang lezat diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia di dalam penjara. Saya tidak ingin kita seperti itu, ya, itu tidak ingin. Jadi untuk bisa berbahagia harus seperti dia, bukan itu yang ingin saya katakan. Tapi yang ingin saya sampaikan, kalau ibu merasa berbahagia karena nikmat Allah, itu tidak bisa diukur. 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun penderitaan, itu bisa hilang dengan beberapa menit kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Itu yang ingin saya katakan. Jadi karena itu jangan putus asa kepada nikmat Allah. Jangan putus asa dari berdoa. Jangan putus asa anggapan bahwa Allah tidak menyayangi saya. Jangan ada itu. Allah itu maha kuasa. Mungkin ibu punya kesulitan dengan anak-anak, ya, tapi jalani saja semua itu. Dengan doa, insya Allah nanti di ujungnya kita akan memperoleh kebahagiaan. Kalau semua syarat-syarat untuk itu kita jalankan. Artinya kita bertakwa, kita berdoa, kita beribadah, kita berusaha, kita berbuat dengan baik semampu kita. Kita tidak menyakiti orang lain, insya Allah kebahagiaan itu akan kita dapat. Dan tidak perlu kita cerita kepada orang saya berbahagia, itu tentu tidak perlu. Semua kita merasakan hal itu. Nah, jadi untuk doa makbul, ya memang kita berharap Lailatul Qadar kita dapat, ya, tetapi di luar Lailatul Qadar pun itu bisa kita dapat. Ya, ya kayak itu barangkali ya kita masih punya waktu sekarang ini sekitar 7-10 menit lagi, ya. Kalau ada pertanyaan lain, mungkin kita beri kesempatan dulu Ustaz untuk yang bertanya seperti online ya. Ini ada beberapa orang yang sudah memberikan pertanyaan melalui chatting. Yang pertama ini masalah zakat fitrah, apakah bisa dibayar dengan uang? Kemudian yang kedua, apakah boleh zakat harta kita berikan untuk pembangunan masjid? Kemudian apakah ada dalil wanita hamil dan menyusui untuk mengqadha puasa? Kemudian yang keempat, apakah Rasulullah melihat Lailatul Qadar? Bukan tandanya Lailatul Qadar, tapi apakah Rasulullah melihat? Kemudian yang kelima, bagaimana seorang muslim mendapatkan Lailatul Qadar? Kemudian bolehkah zakat fitrah dikeluarkan dengan masakan siap saji? Dan ada lagi, ini saya habiskan saja Ustaz ya. Bagaimana jika menghidupkan malam Lailatul Qadar di rumah, tidak bisa ke masjid, apakah mendapatkan pahala yang sama dengan iktikaf di masjid? Mungkin itu Ustaz. Baik, saya jawab dari yang terakhir. Iktikaf di rumah tidak sama dengan di masjid, tapi pahalanya bisa jadi. Jadi pahala itu yang intinya khusyuk. Inti pahala itu khusyuk. Makin khusyuk kita makin besar pahalanya, dan itu tidak bisa diukur. Itu sangat terpulang kepada diri pribadi kita, seberapa khusyuk kita. Jadi belum tentu orang menangis itu khusyuk, dan belum tentu orang yang diam tidak berkata apa-apa tidak khusyuk. Jadi pahala itu sangat berkaitan dengan khusyuk. Ya, itu yang paling pokok. Jadi itu bukan dengan tempat. Jadi apakah di masjid atau di mana, Allah menyatakan pahalanya lebih banyak. Salat berjamaah itu pahalanya lebih banyak dari salat sendiri. Tapi kalau salat berjamaahnya riya, tidak ada pahalanya. Tidak ada pahala salat berjamaah itu kalau dilakukan dengan riya. Kita iktikaf di masjid tapi ada riya, di situ tidak ada pahalanya. Ibadah itu tidak akan pernah mendapat pahala kalau di situ ada riya. Sufi
itu akan sufi itu dia tasawuf itu orang beribadah berbuat dengan harapan makin lama makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam pencapaian ini, dalam upaya naik tangga mendekati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau dia ria di tingkat berapapun dia, ya kibria itu, jadi kalau dia ria, dia sombong di tingkat berapapun dia, itu jatuhnya selalu ke titik paling bawah. Jadi kalau seperti main ular tangga, itu kalau kena ria, itu jatuhnya tetap ke angka 0 lagi, mulai lagi dari awal. Begitu kira-kira. Jadi itu tidak ada. Jadi masalah pahala di masjid dan di mana itu jangan terlalu dirisaukan. Yang penting khusyuk dan ada kesempatannya. Kalau kita ada kesempatan pergi ke masjid, tidak ada kesempatan di tempat kerja, tidak ada kesempatan di rumah atau di mana saja. Yang penting khusyuknya itu ada, keikhlasan kita itu ada. Kemudian apakah Nabi pernah mendapat Lailatul Qadar? Ya, Nabi tentu tidak akan cerita dia dapat atau tidak. Tetapi kalau kita lihat Nabi itu sudah pergi ke Sidratul Muntaha. Ketika Isra Mi'raj dia sampai ke sana, untuk apa Lailatul Qadar itu untuk beliau? Dia sudah pergi sampai ke tempat melihat surga, melihat neraka dan semuanya. Jadi terlalu sederhana. Kalau pertanyaannya apakah Nabi melihat Lailatul Qadar atau tidak? Nabi sudah diberikan Allah lebih dari itu. Jadi kita bisa yakin dia tahu semua tentang Lailatul Qadar itu, cuma dia tidak ceritakan kepada kita. Ini kemudian zakat fitrah dengan uang. Ini masalah di tengah masyarakat kita banyak sekali. Kalau kita kembali ke mazhab 4 yang mengizinkan zakat fitrah dengan uang itu mazhab Hanafi. Itu yang memberi izin. Mazhab lain tidak mengizinkan. Nabi di dalam hadis menyuruh kita mengeluarkan zakat fitrah itu makanan. Tujuannya menjadikan orang miskin berbahagia pada hari raya itu. Tujuannya menjadikan orang miskin bisa menikmati hari raya seperti saudaranya yang lain. Jadi artinya dia tidak perlu bekerja, dia bisa memakan, mengkonsumsi sesuatu yang menjadikan dia berbahagia sama seperti orang lain. Nah, Muhammadiyah menganggap karena sekarang ya, zaman kita sekarang ini, makanan pokok itu mudah didapat. Jadi kalau masa Nabi ada uang, belum tentu ada kurma yang bisa diberi. Tidak ada, kita tidak bisa beli karena barangnya tidak ada. Tapi sekarang ini kita punya uang, kita bisa beli beras itu tidak ada beras. Jadi karena itu Muhammadiyah menganggap boleh mengeluarkan uang sebagai zakat fitrah seharga makanan pokok yang harusnya dibayarkan. Jadi karena itu ada ketetapannya. Jadi kalau kita bayar dengan uang itu tidak sama. Kalau beras itu sama, 2,5 atau 2,8 kg. Tapi kalau dengan uang tidak, ada yang murah, ada yang mahal. Muhammadiyah menyatakan boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang asalkan kalau dia mau beli beras dapat. Tapi kalau nanti beras tidak ada, lalu kita bayar zakat fitrah dengan uang, itu tidak bisa. Kenapa? Karena uang itu tidak bisa kita gunakan membeli beras. Ini di Muhammadiyah seperti itu. Dan ini salah satu pembaharuan, salah satu tajdid yang disampaikan oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah berani menetapkan boleh membayar zakat fitrah dengan uang. Ini. Kemudian bolehkan zakat fitrah dengan makanan pokok. Kalau itu betul-betul diperlukan oleh orang tersebut dan dia tercukupi dengan itu boleh. Jadi artinya dia tidak punya makanan memang di rumah itu. Jadi kita antarkan makanan kepada dia. Boleh, makanan siap makan. Tapi makanan siap makan ini apa? Ya, orang Arab itu kurma itu sudah siap makan. Jadi makanannya itu, makanan yang siap saji itu kurma, itu sudah siap saji. Nah, tapi kalau kambing siap saji tentu harus dimasak dulu. Dan itu basi sesudah beberapa waktu. Nah, jadi ini apa yang dimaksud dengan ini? Kalau kita beli nasi bungkus, umpamanya sebagai zakat fitrah kita, apakah kira-kira orang fakir miskin akan berbahagia dengan nasi bungkus itu? Apakah itu memenuhi keperluannya? Kalau itu memenuhi keperluannya dan dia berbahagia, ya mungkin itu bisa. Tapi ini jumlahnya sangat terbatas. Nah, kapan kita bagi nasi bungkus itu? Zakat fitrah itu harus sudah dibagi sebelum salat Idul Fitri.
Jadi kalau dia makan untuk hari ketiga Idul Fitri kan tidak mungkin itu diberikan sebelum salat Idul Fitri. Jadi kalau hal praktis ini kita perhatikan, maka makanan siap saji seperti yang kita pakai tidak bisa. Tapi kalau seperti kurma, makanan kaleng yang sudah siap saji ya bisa saja. Ini bisa dimakan sampai sebulan ke depan masih bisa disimpan. Itu bisa bahwa itu makanan seperti yang lain-lain, seperti buah kurma tadi itu bisa disimpan. Nah, ada umpamanya nugget atau umpamanya daging umpamanya yang sudah diawetkan ya bisa saja. Kemudian apa yang ini? Dalil wanita hamil dan menyusui. Ya. Yang pertanyaannya kan banyak kejadian wanita. Bukan. Apakah ada dalil wanita hamil dan menyusui mengqadha puasa? Mengqadha puasa itu umum saja dalam Al-Quran. Yang ada dalam Quran itu alal kami wa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Kalau kamu sakit atau musafir maka qadha puasa itu. Nah, jadi orang hamil, ibu-ibu yang menyusui dianggap dalam keadaan sakit. Karena itu dia boleh tidak berpuasa dan nanti mengqadhanya. Tetapi ibu-ibu hamil dan ibu-ibu menyusui bisa juga masuk ke dalam kelompok wa'alal ladina yutiqunahu. Jadi ibu-ibu hamil dan menyusui bisa masuk dalam dua kelompok. Bisa dalam kelompok marda, bisa dalam kelompok wa'alal ladina yutiqunahu. Kalau dia merasa dia sakit, nanti sehat, dia mengqadha. Tapi kalau dia merasa tidak sanggup berpuasa karena sampai Ramadan tahun depan dia masih menyusui, maka dia mengganti puasanya dengan fidyah. Jadi satu saja yang dikerjakan. Jadi dia tidak mengerjakan qadha dan fidyah. Tidak, satu saja seperti di dalam Al-Quran tadi. Dan di dalam hadis-hadis pun seperti itu. Kalau dia tidak sanggup berpuasa, maka bayar fidyah. Tapi kalau dia sanggup berpuasa, maka dia menggantinya dengan qadha. Barangkali demikian. Baik. Ya, mungkin bisa memberikan close statement. Ya, jadi ibu-ibu yang terhormat, jadi seperti tadi perhatian kita pada hari ini tentang ibadah 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Tapi ini tadi saya kaitkan dengan Lailatul Qadar. Pada Lailatul Qadar ini ada beberapa hal. Yang pertama sekali, kita tidak usah menunggu kapan terjadinya Lailatul Qadar secara persis, itu tidak perlu. Yang perlu kita lakukan, kita beribadah setiap malam. Ini masih ada 10 hari terakhir lagi sisa. Mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan itu bersesuaian dengan Lailatul Qadar sehingga kita memperoleh pahala 1000 bulan tersebut. Nah, tapi kalau kita beribadah setiap malam, kita bisa merasa yakin, kita bisa beranggapan bahwa salah satu malam itu tadi adalah Lailatul Qadar. Doa khusyuk, doa akan dikabulkan bukan hanya Lailatul Qadar, kapanpun insya Allah akan dikabulkan. Dan pada Lailatul Qadar itu lebih lagi akan dikabulkan. Tetapi mesti kita ingat, waktu untuk dikabulkan doa tidak bisa kita tentukan. Allah lah yang akan menentukan kapan doa kita dikabulkan. Jadi karena itu jangan beranggapan doa kita tidak diterima. Karena dari segi waktu itu bukan hak kita, itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah-ibadah yang dianjurkan kita kerjakan pada 10 hari terakhir itu kebanyakannya ibadah sunat. Salat tahajud itu sunat, bersedekah itu sunat, i'tikaf di masjid itu sunat. Jadi jangan sampai ibadah sunat mengalahkan kewajiban. Ya, jadi kalau kita punya kewajiban memberi nafkah, kalau kita punya kewajiban pekerjaan melayani orang yang tidak bisa ditinggalkan, kalau kita punya kewajiban melakukan sesuatu dan itu akan sangat merugikan kita atau orang lain kalau kita abaikan, maka ibadah sunatnya yang kita abaikan, pekerjaan wajib ini yang kita tunaikan. Karena mengerjakan pekerjaan wajib yang menjadi tanggung jawab kita itu juga ibadah. Nafkah yang diberikan suami kepada istrinya itu ibadah. Pelayanan yang diberikan oleh istri kepada suaminya sebagai kewajiban itu juga ibadah. Sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana orang melakukan sesuatu yang menyenangkan dirinya dianggap sebagai ibadah? Rasulullah berkata, apakah kalau dia mengerjakan pekerjaan itu di tempat yang haram bukan dosa? Kata orang ini, ya dosa.
publik, berusaha di tempat yang salah, maka dia akan berpahala dan akan merupakan ibadah pada tempat yang benar. Barangkali demikian pengajian pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf sekiranya ada kata-kata yang saya tidak berkenan, ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Semoga iman kita semakin kuat, ukhuwah kita semakin erat, dan ibadah kita pun semakin banyak, baik dari segi kuantitas dan juga kualitasnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas semua yang telah disampaikan pada pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan tadi menjadi manfaat bagi kita. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesilapan dalam membawa acara. Sebelum saya tutup, saya infokan bahwa pengajian kita untuk bulan Ramadan masih akan berlangsung satu kali lagi pada hari Sabtu pekan depan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.